Untuk pasangan yang baru menikah atau yang akan menikah dalam waktu sebentar lagi, nah ada beberapa hal yang memang perlu kalian siapkan ya. Nah, kalau di bidang kesehatan, pastikan bahwa diri kalian ini dalam keadaan yang sehat atau fit. Dan perlu juga dicek apakah ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya penyakit menular seksual atau bahkan misalnya penyakit-penyakit bawaan. Nah, pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan pada saat ingin program hamil, untuk yang sudah menikah boleh dilakukan USG transvaginal. Tapi apabila yang belum menikah, itu boleh saja USG dari perut ya. Dengan USG kita juga bisa nanti melihat nih organ-organ kewanitaannya seperti apa. Nah, apabila sudah ingin periksa, sebaiknya memang kalian menyediakan waktu bersama pasangan ya. Karena untuk program hamil itu dibutuhkan dari sperma dan sel telurnya. Jadi harus dipastikan nih kedua pihak itu dalam keadaan yang baik. Untuk si suami bisa aja untuk diperiksa spermanya. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan memberikan tips promil atau program hamil untuk pasangan-pasangan yang berencana mempunyai anak pertama nih, atau yang baru menikah. Nah, seperti biasa sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya, untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini yang tulisan subscribe, tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga, nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Untuk pasangan yang baru menikah atau yang akan menikah dalam waktu sebentar lagi, nah ada beberapa hal yang memang perlu kalian siapkan ya, khususnya di bidang kesehatan, selain finansial tentunya. Nah, kalau di bidang kesehatan, pastikan bahwa diri kalian ini dalam keadaan yang sehat atau fit. Dan perlu juga dicek apakah ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya penyakit menular seksual, atau bahkan misalnya penyakit-penyakit bawaan. Penyakit bawaan itu misalnya ada kelainan darah, penyakit jantung, atau misalnya penyakit darah tinggi, atau bahkan penyakit kencing manis yang belum kalian ketahui. Perlu kalian ketahui juga apakah ada riwayat keturunan nih dari keluarga ya. Jadi misalnya dari keluarga orang tua, dari pihak ayah atau ibunya, itu perlu juga kalian ketahui. Karena penyakit-penyakit keturunan tersebut bisa kalian turunkan lagi nih nanti apabila istri menjadi hamil. Mengenai penyakit menular seksual, itu juga ada beberapa penyakit ya yang memang kalian harus ketahui juga. Contoh paling gampang misalnya ada kutil kelamin ya. Itu yang bisa dilihat tuh apakah di area kelaminnya itu ada kutil, yaitu bisa kalian langsung cek sendiri. Nah, ada beberapa penyakit menular seksual itu yang bisa kalian juga deteksi, misalnya ada keluar keputihan, atau ada pada saat buang air kecil itu ada nanah, atau misalnya pada saat buang air kecil kok ada nyeri, ada darah. Nah, itu juga bisa kalian lihat sendiri ya. Dan juga misalnya apakah nggak ada gejala nih sama sekali, apakah bisa menderita penyakit menular seksual. Nah, itu sebetulnya bisa dilakukan pemeriksaan tambahan. Nanti bisa ada yang namanya pemeriksaan darah dan sebagainya. Nah, selain itu, kalian juga harus memastikan nih bahwa kalian lagi dalam keadaan yang fit. Misalnya, kalian ada darah tinggi. Nah, itu udah boleh tuh dikontrol dulu. Ya, dikontrol dalam arti kalian diobati. Lalu ada juga misalnya yang menderita penyakit kencing manis. Nah, itu sebaiknya diobati dulu ya, sebelum menjalani program hamil. Intinya pada saat ingin menjalani program hamil, itu tubuh lagi sedang dalam keadaan yang fit ya, sehingga pada saat nanti terjadi kehamilan, tubuhnya tuh sudah bisa menerimanya dengan kondisi yang optimal. Sehingga bayi yang dikandung itu juga bisa berkembang di suasana yang baik. Contohnya, misalnya seseorang ada obesitas. Obesitas itu adalah kelebihan berat badan atau overweight. Nah, itu sebisa mungkin kondisinya itu dibuat ideal. Jadi mulailah berolahraga dulu, pola tidurnya dibenerin. Karena dengan mempunyai pola tidur yang baik, itu juga bisa mempengaruhi kualitas dari sperma dan sel telurnya. Lalu misalnya ada yang suka merokok atau minum minuman keras. Nah, itu sudah mulai dikurangi ya. Karena dengan merokok itu juga dapat mempengaruhi kualitas sperma, atau dengan minum minuman beralkohol. Nah, itu juga bisa tuh mempengaruhi jumlah dari sperma dan bentuk dari spermanya. Nah, pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan pada saat ingin program hamil, untuk yang sudah menikah boleh dilakukan USG transvaginal. Tapi apabila yang belum menikah, itu boleh saja USG dari perut ya. Dengan USG kita juga bisa nanti melihat nih organ-organ kewanitaannya seperti apa. Setelah dari USG, kalian juga boleh nih dilakukan pemeriksaan darah ya, pemeriksaan laboratorium yang tujuannya tadi untuk melihat apakah ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya penyakit menular seksual atau penyakit bawaan. Penyakit bawaan itu juga termasuk kelainan darah, misalnya ada talasemia, yaitu menyebabkan seseorang itu cenderung anemia atau kekurangan sel darah merah. Itu juga bisa dilakukan pada saat kalian sedang ingin program hamil.
Nah, apabila sudah ingin periksa, sebaiknya memang kalian menyediakan waktu bersama pasangan ya. Karena untuk program hamil, itu dibutuhkan dari sperma dan sel telurnya. Jadi harus dipastikan nih, kedua pihak itu dalam keadaan yang baik. Untuk si suami, bisa aja untuk diperiksa spermanya. Untuk pemeriksaan sperma itu juga ada syaratnya ya. Jadi tidak mengeluarkan sperma di antara waktu 3-7 hari ya. Jadi jangan terlalu lama atau terlalu sebentar karena itu akan mempengaruhi dari hasil pemeriksaan spermanya. Nah, waktu yang tepat adalah pada saat kalau misalnya kalian belum menikah, itu boleh saja. Misalnya 1 bulan sebelum menikah, itu udah boleh diperiksa ya. Nah, apabila ingin menikah, ada beberapa syarat biasanya untuk pemeriksaan laboratorium. Misalnya pemeriksaan HIV, hepatitis B, dan sifilis. Ya, itu merupakan penyakit menular seksual. Nanti akan diperiksa di laboratorium untuk memastikan bahwa pada saat menikah itu dalam keadaan yang aman. Apabila sudah menikah dan kalian ingin menjalani program hamil, itu boleh dilakukan kapan saja. Ya, asalkan kalian sudah siap. Oke, sekian dulu konten kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Cara yang gampang, tinggal klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.